Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd. Selanjutnya adalah pembahasan kita tentang rukun puasa, yaitu ada dua, yaitu adalah niat dan juga menahan dari segala pembatal puasa. Tentang niat ini yang perlu menjadi perhatian, ya, para ulama membedakan tentang niat dari puasa wajib dan puasa sunnah. Kita ketahui bersama bahwasanya innamal a'malu binniyat. Ya, bahwasanya setiap amal perbuatan itu adalah tergantung niatnya. Dan niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Oleh karena itu, para ulama bersepakat apabila ada seseorang yang melafadzkan niat tetapi tidak menghadirkan niatnya di dalam hati, maka dia tidak terhitung sedang berniat. Niat di antara faedah niat ya, adalah untuk membedakan tentang antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, atau untuk membedakan antara suatu ibadah dengan amalan yang bukan ibadah. Contohnya adalah di puasa ini. Ada seseorang, dua orang. Yang satu adalah sedang menahan diri dari makan dan minum karena berniat untuk berpuasa. Yang satunya lagi adalah niat dari tidak makan dan tidak minum karena ingin mengurangi berat badan. Maka orang yang pertama mendapatkan pahala puasa, dan orang yang kedua adalah tidak mendapatkan pahala puasa karena dia berpuasa tidak untuk beribadah. Kemudian di dalam puasa ini ada yang namanya puasa wajib dan juga ada yang namanya puasa sunnah. Kalau seseorang berpuasa wajib, maka niatnya dimulai dari malam harinya. Dari semenjak ba'da maghrib, ya, misalkan tanggal 1 Ramadan ya, tanggal 1 Ramadan kita ingin puasa tanggal 1 Ramadan. Maka niatnya sudah dimulai dari malam hari. Ya, karena tanggal Hijriah dimulainya adalah dari ba'da maghrib sampai ke maghrib berikutnya hari setelahnya. Maka dari malam hari sebelum Anda tidur, Anda sudah diperbolehkan untuk berniat akan berpuasa keesokan harinya. Ya, niat puasa wajib dimulai dari malam hari sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Maka apabila ada seseorang yang berniat puasa wajib setelah sholat subuh, maka puasanya tidak sah. Atau manakala ada seseorang yang berpuasa wajib, kemudian baru mendatangkan niat puasanya di waktu zuhur, maka puasanya tidak sah. Berbeda dengan puasa wajib, yaitu adalah puasa sunnah. Ya, seseorang boleh memulai niat puasa sunnah dari malam harinya sampai siang hari sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Ya. Kalau ada seorang berniat puasa sunnah pada pukul 8 pagi, maka dia masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia belum makan dan juga belum minum antara waktu subuh sampai pukul 8 tersebut. Ya, ini bedanya antara niat puasa wajib dan juga puasa sunnah. Nah, kemudian poin pentingnya juga yang harus ditekankan di sini adalah puasa wajib, niatnya tidak boleh digabungkan dengan niat yang lainnya. Apabila Anda berniat puasa qadha di hari Senin, ya, puasa qadha Ramadan, mengganti puasa Ramadan di hari Senin, maka niatnya adalah cukup mengqadha puasa Ramadan, tidak boleh digabungkan dengan niat lainnya. Tetapi kalau puasa sunnah, maka Anda diperkenankan untuk menambah atau mendobel niatnya dengan ibadah lainnya. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan masuknya bulan suci Ramadan, yaitu adalah dengan persaksian seorang yang adil dalam melihat hilal. Atau jika tidak terlihat hilalnya, ya bulan barunya tidak terlihat, maka disempurnakan dengan hitungan 30 hari bulan Sya'ban. Kemudian selesainya bulan Ramadan adalah dengan persaksian dua orang yang adil dalam melihat hilal. Atau jika tidak terlihat atau tidak tampak hilalnya, maka dengan menyempurnakan jumlah Ramadan menjadi 30 hari. Berikutnya adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah hilangnya salah satu syarat puasa. Syarat puasa telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, itu adalah muslim, berakal, balik, dan juga suci dari haid dan nifas. Maka jika ada seorang yang keluar dari Islam pada siang hari bulan Ramadan, ya maka ia batal puasanya. Atau
jika ada seorang yang menjadi gila pada siang hari bulan Ramadan, maka dia juga batal. Kalau dia ada seorang yang pingsan, hilang akalnya dalam waktu yang lama, maka ia juga dikatakan batal puasa. Tetapi jika ia pingsannya dalam waktu yang singkat, maka ini tidak dikatakan batal puasa. Kemudian, jika ada seorang wanita yang haid di tengah hari ketika dalam keadaan puasa, maka puasanya juga dikatakan batal. Walaupun menjelang beberapa menit waktu berbuka. Karena telah hilang salah satu syarat dari sahnya puasa. Dan ia berkewajiban untuk menggantinya setelah suci dari haid dan nifasnya. Kemudian berikutnya adalah masuknya zat pada rongga tubuh. Ya, dan ini ya bisa kita katakan juga masuknya makan dan minum, baik itu dalam jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang banyak dalam keadaan sengaja. Kalau lupa maka ini termasuk dimaafkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa, lantas ia makan atau minum, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya karena Allah lah yang memberi ia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah muntah secara sengaja. Maka jika muntah yang disebabkan tidak disengaja, karena memang Anda misalkan mabuk laut misalkan dalam perjalanan, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetapi jika Anda menyengaja muntah dengan memasukkan tangan Anda ke dalam mulut untuk agar terjadinya muntah, maka ini termasuk pembatal puasa. Kemudian keluarnya mani secara sengaja, ini juga termasuk pembatal puasa. Tetapi jika seorang pria tidur lalu bermimpi basah, lalu melihat keluar mani, maka ini tidak termasuk pembatal puasa. Keluar mani di sini yang menjadi pembatal manakala dikeluarkannya adalah dengan secara sengaja. Kemudian pembatal berikutnya adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, dan ini ada beberapa konsekuensi. Tentunya ia adalah berdosa, ya, berdosa karena melakukan sesuatu yang dilarang, dan diwajibkan untuk membayar kafarat bagi laki-laki yang melakukannya pada siang hari bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan memerdekakan seorang budak muslim yang bebas dari cacat. Jika ia tidak menemukan, maka ia hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut menurut perhitungan kalender Hijriah. Ya. Kemudian jika ia juga tidak mampu, maka memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Berikutnya adalah amalan saat berpuasa. Ada amalan yang mustahab atau dianjurkan, yaitu adalah makan sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fi sahuri barokah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah. Dan ini termasuk bentuk kita mengikuti sunnah Rasul adalah dengan mengakhirkan waktu sahur. Dan sahur ini juga merupakan bentuk kita menyelisihi orang-orang ahlu kitab. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Yang membedakan antara puasa kami, yaitu adalah puasanya orang-orang muslim, dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Waktu utama untuk makan sahur adalah dengan mengakhirkan waktunya hingga mendekati terbit fajar. Mengakhirkan waktu sahur ini merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah makan sahur kami berdiri untuk melakukan sholat. Maka Anas bin Malik bertanya, berapakah perkiraan waktu antara keduanya? Yaitu adalah antara makan sahur dengan sholat fajar. Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjawab sekitar 50 ayat. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bacaan tersebut adalah bacaan yang sedang-sedang saja. Ayat-ayat yang dibaca tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Tidak cepat dan juga tidak lambat. Maka bisa kita simpulkan, ya, kurang lebih adalah waktu ideal untuk makan sahur adalah sekitar 10, 15 menit, 20 menit atau 30 menit menjelang waktu azan subuh. Kemudian sunnah berikutnya adalah menyegerakan waktu berbuka. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan kalau Anda sedang dalam perjalanan kemudian mendengar waktu
azan, maka hendaknya segeralah berbuka. Dan makanan yang berbuka yang ideal yaitu adalah dengan makan kurma. Ya, jika tidak ada kurma, maka dengan minum air. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berbuka dengan rutab sebelum melakukan sholat maghrib. Maka jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Jika tidak ada tamar, maka beliau berbuka dengan meneguk air. Termasuk yang utama yaitu adalah berdoa setelah berbuka, dan lafaz doanya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, "Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Termasuk hal yang baik juga yaitu adalah seseorang membagikan iftar, ya, atau memberikan makanan berbuka, ya, karena hal ini ada ganjaran yang besar sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberi makanan berbuka seseorang puasa, maka baginya orang yang memberi buka semisal pahala orang yang puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa. Termasuk hal yang dianjurkan yaitu adalah menjaga lisan dari perkataan dusta dan gibah. Karena gibah dan perkataan dusta ini merupakan hal yang diharamkan dan dapat merusak pahala puasa. Kemudian senantiasa menjaga hawa nafsu dari godaan syahwat. Ini juga termasuk hal yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Dan yang terakhir adalah menjaga diri untuk tidak berbekam. Walaupun dalam sebagian mazhab, di antara mazhab Syafi'i, menganggap bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Tetapi mazhab yang lain, yaitu mazhab Hambali, menganggap bahwasanya bekam termasuk membatalkan puasa. Tetapi yang kita ambil pendapatnya itu adalah khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, adalah hendaknya seorang tidak berbekam di siang hari bulan Ramadan karena dapat melemahkan fisiknya atau staminanya dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian di antara beberapa hal yang dibolehkan yaitu adalah menelan ludah, ya, tetapi bukan berarti adalah seorang mengumpulkan ludahnya di luar, di mulut, kemudian memasukkannya kembali, maka ini termasuk membatalkan puasa. Lalu yang boleh dilakukan yaitu adalah makan dengan prasangka masih pada waktu malam hari. Kalau Anda tinggal di daerah yang jauh, tidak mendengar azan, lalu Anda mengira bahwa ini adalah masih waktu malam, belum masuk waktu subuh, maka Anda diperbolehkan untuk makan pada waktu tersebut. Tetapi jika Anda telah yakin, apalagi teknologi modern menunjukkan bahwasanya Anda telah masuk waktu subuh pada waktu tersebut, maka Anda tidak diperkenankan untuk melanjutkan makanan. Kalaupun Anda melanjutkan makan, pada hal Anda telah meyakini bahwasanya waktu tersebut telah habis waktu malamnya dan memasuki waktu subuh, maka Anda dihitung sedang tidak berpuasa dan Anda berkewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum dan untuk mengganti membayar puasanya di hari yang lain. Begitu juga seseorang yang berprasangka telah masuk waktu maghrib padahal belum masuk waktu maghrib, ya, maka ia diperbolehkan jika ia berprasangka. Tetapi jika di tengah prasangka tersebut ada hal yang meyakinkan bahwasanya waktu maghrib memang belum datang, maka dia tidak boleh melanjutkan makanannya dan dia termasuk puasanya batal kalau melanjutkan makanannya. Kemudian beberapa hal yang makruh untuk dilakukan saat berpuasa yaitu adalah mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Jika memang ada kebutuhan maka diperbolehkan. Dan juga mengunyah-ngunyah mulut tanpa ada kebutuhan, ini juga termasuk hal yang makruh untuk dilakukan. Dan termasuk amalan atau hal yang diharamkan untuk dilakukan saat berpuasa itu adalah mencium dengan disertai syahwat. Adapun ya, jika dia mencium tanpa disertai syahwat maka ini tidak mengapa. Kalau dia menciumnya dengan disertai syahwat dan dikhawatirkan akan keluar mani, maka ini termasuk hal yang diharamkan untuk dilakukan. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.